cantik sampan di pagi hari, senang rasa, rianglah hati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalkan diri. Anak raja menunggang kuda, sore hari makan buah apel. Saya Muhammad Nurul Huda dari IAIN Sasbabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami hormati Bapak, Ibu, serta hadirin sebangsa dan setanah air. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan rahmatnya kita dapat melaksanakan lomba pidato pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda menyebutkan, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini menjelaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Namun, di era sekarang, dengan perkembangan teknologi yang pesat, bahasa Indonesia sudah jarang digunakan, seolah tergeserkan oleh bahasa asing dan bahasa gaul keberadaannya. Di negeri serumpun sebalai, sebagian masyarakat sudah jarang menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Bahkan ada yang kesulitan menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu perkenankan saya menyampaikan pidato yang berjudul Bahasa Merupakan Wadah Pemersatu di Tengah Keberagaman Masyarakat Bangka Belitung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang terbentuk dari beraneka ragam suku dan budayanya. Dari keanekaragaman inilah membentuk satu jati diri yang membedakan dengan bangsa lain di dunia. Salah satu simbol jati diri bangsa adalah bahasa yang tak lain bahasa Indonesia. Seperti dalam kutipan dikatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Kutipan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa cara masyarakat menggunakan bahasa dalam berkomunikasi menunjukkan cara berpikir mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 mengatakan bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Pasal ini memberikan penjelasan sekaligus penegasan oleh negara secara resmi terhadap penggunaan simbol, salah satunya bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menyatukan keberagaman suku, budaya, dan agama di Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pulau yang kaya akan keindahan alam, pulau yang kaya akan bahasa, budaya, maupun sastra, menjadi keunikan tersendiri. Namun, di tengah keberagaman ini, kita perlu mempunyai satu perekat yang kuat. Perekat itu adalah bahasa Indonesia. Salah satu manfaat bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi antar warga, antar budaya, dan antar generasi. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita mampu saling menghargai, kita mampu saling menghormati, dan bekerja sama untuk membangun daerah kita. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Namun, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih menjadi tantangan bagi kita semua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sering kita menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah penggunaan. Bahkan, penggunaan bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa gaul yang berlebihan. Tidak ada larangan untuk menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi. Tidak ada larangan untuk tidak menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam berkomunikasi. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, bahasa Indonesia harus kita kedepankan. Sebagaimana dalam Trigatra Bangun Bahasa dikatakan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, serta kuasai bahasa asing. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah mengatakan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Salah satu cara mencintai tanah air Indonesia yaitu dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, generasi muda menjadi posisi yang sangat strategis karena menjadi tongkat estafet kepemimpinan dan perjuangan di masa yang akan datang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
sebagai mahasiswa, mari kita saling bersinergi untuk menjadikan Bangka Belitung yang lebih baik dengan cara mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka dari itu, saya mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam segi aspek lingkungan, keluarga, budaya, maupun tempat kerja. Menjadikan bahasa daerah sebagai warisan budaya, tetapi tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Mari kita tingkatkan literasi bahasa Indonesia dengan berbagai kegiatan, membaca, menulis, dan berdiskusi. Kita jadikan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya yang kita jaga dan lestarikan untuk generasi yang akan datang. Dari uraian tadi, dapat kita ambil kesimpulan mengapa bahasa Indonesia sangat penting bagi kita semua. Paling tidak, kami singkat menjadi 4S. Sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman, sebagai sarana pengembangan diri untuk menghadapi tantangan zaman, sebagai modal bersaing di era global. Kita saling berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan tepat, kita tidak hanya menghargai warisan budaya, tapi juga ikut serta dalam mengembangkan pembangunan dan pendidikan daerah kita. Kita jadikan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya, dan kita jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan kita semua. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ambil kawat di atas papan, bawa senapan ke kota wisata. Mari kita rawat keberagaman dengan melestarikan bahasa Indonesia. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.